Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Putra Chandra, NIM 19086019. Di sini saya akan membuat tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan 19086019. Ini saya akan membuat suruh orang tadi ya, mah. Kacau kita ya. Ambil lah buitnya loh. Dikit ya tuh em. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Chandra, NIM 19086019. Di sini saya akan membuat tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan dengan menganalisis permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, fenomena atau fakta permasalahan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, upaya penanggulangannya. Yang pertama, ada masalah Indonesia, yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Permasalahan ini yaitu mengenai kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data berlimbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Bimbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni APM untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4%, 28,3 juta jiwa siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka partisipasi murni pendidikan di LSTP masih rendah, yaitu 54,8%, itu dengan 9,4 juta siswa. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu masih minimnya perhatian pemerintah untuk pelosok daerah. Pemerintah dinilai masih kurang dalam memperhatikan pendidikan yang ada di pelosok daerah. Kesalahan dalam penilaian kualitas SDM selama ini, kita sering membedakan kualitas SDM antara yang ada di kota dengan yang ada di desa. Penilaian itu sangat salah. Setiap manusia memiliki kecerdasan yang sama. Yang membedakan adalah ketajaman dalam berpikir. Ketika seorang dinilai cerdas, itu karena sering mendapatkan pendidikan. Upaya untuk penanggulangannya, yang pertama itu pembangunan gedung sekolah secara merata. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pembangunan gedung sekolah yang selalu diutamakan adalah berada di perkotaan. Pembangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitas sehingga menelan biaya yang besar. Yang kedua ada permasalahan Indonesia, yaitu tentang segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif, apalagi unggul. Penyebab terjadinya problem pembelajaran permasalahan ini saya dapatkan dari artikel yang berjudul Problematika Pendidikan di Indonesia, telah dari aspek pembelajaran oleh Nurul Afifah. Disampaikan bahwa banyaknya lulusan lembaga pendidikan formal baik sekolah tingkat menengah maupun perguruan tinggi terkesan belum mampu untuk mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka. Lulusan sekolah menengah sulit untuk bekerja di sektor formal karena belum tercukupinya keahlian mereka. Yang selanjutnya, penyebab terjadinya problem pembelajaran karena 3 faktor. Pertama, faktor pendekatan dalam pembelajaran. Kedua, dari faktor perubahan kurikulum. Dan ketiga, faktor kompetisi guru. Upaya untuk mencegahnya, yang pertama, arah baru pembelajaran di Indonesia. Hendaknya seorang guru tidak hanya mengutamakan mata pelajaran, tetapi harus memperhatikan anak itu sendiri sebagai manusia yang harus dikembangkan pribadinya. Seorang guru harus memelihara perkembangan intelektual dan psikologinya sangat secara seimbang. Tugas dan tanggung jawab guru. Kompetisi profesional guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus bagi seorang guru. Yang ketiga, permasalahan Indonesia yaitu rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi
tidak memuaskan, sebagai misalnya pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah menurut Trend in Mathematics and Science Study Teams 2003 dan 2004. Siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking 37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Proses terjadinya itu siswa kurang merasa senang atau kurang semangat dalam belajar. Siswa mengikuti pelajaran semata-mata agar tidak tinggal kelas. Yang ketiga, siswa mengikuti belajar bukan untuk menambah ilmu tetapi diharuskan mengikuti. Yang keempat, prestasi belajar rendahnya karena motivasi belajar. Upaya untuk penanggulangannya itu yang pertama, proses belajar harus efektif. Yang kedua, siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peranan orang tua pada belajar anak-anaknya harus lebih ditingkatkan. Yang selanjutnya, yang keempat, guru masih kurang, penghapusan tenaga honorer, dikhawatirkan memperbanyak pengangguran. Pemerintah pusat memutuskan akan menghapus tenaga honorer pada tahun 2023. Kebijakan itu dikhawatirkan akan berdampak kepada guru honorer di sekolah. Terlebih lagi dengan banyaknya jumlah guru honorer yang masih mengisi kekurangan guru di sekolah. Penghapusan tenaga honorer dikhawatirkan akan memperbanyak pengangguran jika pemerintah tidak membuka farmasi. Nah, proses terjadinya permasalahan tersebut terjadi karena PGRI mendorong agar pemerintah membuka farmasi CPNS bagi guru yang usianya di bawah 35 tahun. Sementara itu pemerintah kembali membuka pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK dengan diterbitkannya peraturan menteri. Upaya untuk penanggulangannya, pemerintah harus kembali membuka pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK dengan diterbitkannya peraturan menteri penyalahgunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Yang selanjutnya permasalahan di Indonesia. Yang kelima. Yang kelima itu rendahnya revalensi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data Bappenas 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbukanya yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, diploma SO sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%. Sedangkan pada periode pertumbuhan kesempatan cukup tinggi untuk masing-masing tingkat. Permasalahannya terjadi rendahnya mutu dan referensi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, proses belajar yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pelaksanaan pendidikan baik serta nyaman untuk belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang ketiga, anggaran-anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan tersebut. Belum didukungnya hasil-hasil pendidikan oleh sistem pengujian dan penilaian lembaga. Untuk penanggulangannya, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai-nilai rata-rata kelulusan siswa-mahasiswa. Yang kedua, menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Meningkatkan kualifikasi institusi dengan melakukan penilaian secara lebih rutin. Yang selanjutnya ada yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Namun pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. Dampak mahalnya biaya pendidikan terhadap kemajuan pendidikan ialah menurun kualitas. Dari dampak mahalnya biaya pendidikan sekarang ini dan banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli. Upaya untuk penanggulangannya, solusi dari permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan fungsi pengawasan dari biaya pendidikan. Mengingat bahwa dana untuk sektor pendidikan ini yaitu 20% dan dana APBN sehingga membuat lahan pendidikan ini menjadi lahan subur untuk menyediakan tidak korupsi. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu permasalahan Indonesia mengenai sarana dan prasarana masih kurang memadai khususnya di daerah terpencil. Pendidikan Indonesia itu sangat minim sekali terutama dalam sarana prasarana seperti halnya sarana prasarana pendidikan di sekolah rusak di berbagai Indonesia dan banyak memperhatikan terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini
fasilitas kegiatan belajar mengajar sesungguhnya jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Faktor penyebabnya banyak penyalahgunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan. Upaya untuk mencegahnya yaitu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan daerah dapat berkembang dan mencapai pula tujuannya pendidikan tersebut. Baik, sampai di sini yang dapat saya jelaskan video tugas akhir dari dasar-dasar ilmu pendidikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Stop ya. Stop. Nah. Belum stop.